Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selalu kita memulai ucapan kita, memulai ta'lim, memulai khutbah dengan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, menyadari nikmat yang Allah tabaraka wa taala berikan. Kecenderungannya, keumumannya manusia itu adalah orang-orang yang kufur dengan nikmat. Cenderungannya manusia itu yang dikatakan insan mahal khata' wa nisyan. Ya, kita adalah hamba yang seringkali lupa atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Kita senantiasa tidak bersyukur atas nikmat yang Allah Tabaraka wa taala berikan. Kecenderungan dari kita itu adalah lalai dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Oleh sebab itu, mengingatkan antara satu dengan yang lainnya, mengulang-ulang kalimat hamdalah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan. Jadi antara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau senantiasa memulai ucapan beliau, memulai khutbah beliau, memulai ta'lim beliau dengan mengingatkan seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memuji Allah, bersyukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepadanya. Para hadirin, seberat apapun musibah dan seberat apapun apa yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada seorang hamba, kebanyakannya nikmat yang telah Allah beri itu jauh melampaui musibah yang Allah berikan. Satu kali seorang Nabi yang mulia, Nabi Ayub alaihissalam, itu memiliki berbagai macam keutamaan. Allah memberikan berbagai macam nikmat-nikmat yang cukup banyak. Bagiannya ya Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk beliau itu harta, kebun yang luas, harta dari uang, ya dinar dan dirham, emas dan perak yang banyak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada beliau Nabi Ayub alaihissalam anak-anak yang berjumlah banyak pula. Setelahnya para hadirin, Nabi Ayub, seorang hamba Allah yang mulia, itu Allah Tabaraka wa taala berikan pula fisik yang sempurna, lengkap. Ya, tetapi satu hal yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, seorang dia tidak mungkin berjalan di atas muka bumi tidak diuji. Tidak mungkin dia yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala tidak mengujinya. Ada orang-orang yang memang Allah tunda ujiannya. Kenapa Allah tunda? Karena kemaksiatan yang dilakukan, Allah memukulnya dengan satu pukulan. Ditunda itu nanti, ya terkala dia mau sakaratul maut. Tapi keumumannya orang-orang yang beriman itu akan dicicil pukulan itu. Nabi Ayub alaihissalam itu diuji. Ya, pertama sekali dihilangkan hartanya, kemudian diwafatkan seluruh anak-anak beliau, kemudian dibuat sakit, sesuatu yang maklum kita semua pahami. Nabi Ayub menderita sakit. Kemudian para hadirin, yang tersisa bagi beliau adalah istri beliau, dan di akhir dari sakit itu istri beliau pun diusir oleh beliau. Baik, lengkaplah seluruh ujian Nabi Ayub alaihissalam. Kemudian apa yang diucapkan oleh Nabi Ayub? Suatu yang merupakan kalimat yang menunjukkan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu kalimat yang menunjukkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya beliau tahu yang namanya manusia pasti diuji. Kaidah para hadirin, ad-dunya itu sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi mukmin. Kaidah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walanabluwannakum bisyai'. Kami akan uji mereka itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Pasti nih, walanabluwannakum, itu 2 kali harus taukid. Ini 2 kali Allah sungguh benar-benar. Jadi kalau ada orang mengucapkan satu kalimat, berhadir dan hadirat, sungguh benar-benar, 2 kali dia tekan itu. Ini tuh ucapan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walanabluwannakum. Lam situ lam taukid, nun pun nun taukid, tsaqilah dengan tasydid. Sungguh benar-benar kami akan uji mereka itu. Dengan apa Allah uji? Minal khaufi wal ju'. Maka dengan khauf, rasa takut, hilang keamanan. Dan kita hampir seluruhnya masyarakat kita telah merasakan bagaimana hilangnya keimanan atau keamanan, bukan keimanan, keamanan. Bagaimana kita diuji dengan peperangan. Minal khaufi wal ju'. Kemudian yang kedua para hadirin akan diuji dengan rasa lapar. Saya tidak bahasakan rasa lapar, mungkin kehilangan keamanan itu. Minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Kemudian berkurangnya harta, kemiskinan, termasuk padanya itu hilangnya mata pencaharian. Termasuk dalamnya itu pula apa yang musibah terjadi di dekat dengan masjid kita, kebakaran, ya, mata pencarian yang mungkin sebagian orang menggantungkan diri mata pencariannya itu ada pada toko-toko tersebut. Ini untuk ketetapan Allah telah sebutkan, Allah pasti uji. Setiap orang akan diuji dengan ujian yang masing-masing. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarat. Dan ada yang Allah uji dengan kematian. Kematian ayahnya yang membuat dirinya itu mendapatkan ujian yang teramat sangat. Yatim. Kematian mungkin istrinya yang menyebabkan beliau itu mendapatkan ujian yang teramat sangat, yang menjadi duda. Atau bagi seorang perempuan menjadi janda. Kematian anak yang sangat dia harapkan, yang sangat dia cintai. Orang akan diuji dengan hal yang demikian. Kalau ada, ya, dengan ayat ini, ada orang yang berpikir dia akan hidup di dunia lempang, dia akan hidup di dunia dalam keadaan tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia telah keluar dari umuman ayat. Inilah sesuatu yang mustahil tidak Allah uji. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam para hadirin? Nabi Ayub terkala dalam keadaan yang demikian. Sudahlah hilang harta, sudahlah wafat anak-anak. Yang syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal. Hampir seluruh yang Allah sebutkan itu terjadi pada Nabi Ayub. Yang tersisa bagi Nabi Ayub adalah hartanya yang paling besar, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kemudian kita bayangkan pada ini? Bagi seorang hamba yang telah diuji dengan ujian yang demikian bertubi-tubi, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Itulah kalimat yang mirip sesuai dengan kondisi Nabi Ayub alaihissalam. Andai kata kita di posisi Nabi Ayub, apa yang akan kita sebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, betapa beratnya ujian. Ya Allah, kenapa saya diuji bertubi-tubi seperti ini? Ya Allah, saya sudah hilang harta, hilang anak, termasuk juga hilang kesehatan. Kemudian hilang pula ya perasaan aman, laparan. Ya kemudian ya beliau pada ujungnya ya itu menjauhkan istri beliau. Ujian apa yang telah kau berikan ya Allah? Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, angkatlah ujian. Mungkin berbagai macam doa telah kita sebutkan. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam? Nabi Ayub kemudian berdoa kepada Allah dengan doa yang tidak kalah menakjubkan. Rabbi inni massaniya dhur. Wahai Tuhanku, aku mendapatkan musibah. Perhatikan pada ini. Wahai Tuhanku, aku sudah mendapatkan musibah. Engkau yang lebih tahu. Tapi tidak ada permintaan pada ini. Satu hal yang sangat menakjubkan dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Nabi Ayub tidak meminta sesuatu. Apakah mungkin ya Allah sembuhkanlah sakit? Ya Allah kembalikanlah harta. Ya Allah kembalikanlah anak-anakku. Ya, mungkin ya Nabi Ayub memiliki anak lagi. Ya, istrinya datang kembali kemudian melahirkan anak-anak beliau. Tidak, beliau hanya menyebutkan wa anta arhamur rahim. Engkau itu
Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin, kenapa Nabi Ayub bisa mengucapkan kalimat yang demikian? Disebutkan oleh beliau sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada beliau berpuluh-puluh tahun. Adapun ujian yang Allah berikan itu sedikit. Sedikit berapa lama hadirin? Kalau kita sedikit sehari 2 hari demam, itu pun sudah ribut. Ya, anak istri dah ribut di rumah, menggigil. Kemudian kadang-kadang kita bilang sama, gimana kalau bapak meninggal? Jadi kita bercanda sama anak kita, ya, supaya dia menangis, supaya dia, bapak jangan meninggal, abi jangan meninggal. Kebiasaan biasanya bapak itu ketahanannya terhadap sakit itu sedikit, lemah. Ya, sedikit demamnya udah ribut. Istri kalau demam dia sanggup masak. Tapi kita kalau demam sedikit tidur, istirahat. Berapa lama Nabi Ayub mendapatkan ujian itu para hadirin? Yang dikatakan Nabi Ayub diuji itu cuma sedikit. 10 tahun lama dapat nikmat. Diuji cuma sedikit. 17 tahun. Sakitnya itu 17 tahun loh. Itu bukan angka yang sedikit. Itu adalah penantian yang panjang. Bayangkan 17 tahun kena sakit. 17 tahun ditinggalkan oleh anak, udah wafat semuanya. Bukan anak meninggalkan Nabi Ayub, enggak, wafat, meninggal. 17 tahun tidak ada harta. Bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam? Ya karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, musibah itu, orang-orang yang mendapatkan musibah disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi 3 golongan. Ada golongan yang pertama yang tidak bisa bersabar. Dia mengeluh. Dia kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa kau menguji saya? Padahal telah kita sebutkan pada hadirin, seorang itu pasti akan diuji. Dan itu bukan cuma satu ayat. Allah sebutkan pada ayat yang lain, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja mengucapkan kami beriman, kemudian mereka tidak diuji? Semakin tinggi keimanan seorang hamba para hadirin, akan semakin besar pula ujiannya. Nah, sebab itu Nabi mengatakan asyaddun nas balaan al-anbiya thumma amthal fa amthal. Orang yang paling berat ujiannya itulah anbiya, para nabi. Dan kalau kita lihat bagaimana Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupannya perih para hadirin. Yang masih kecil yatim, nggak berapa lama piatu, diasuh oleh kakeknya juga meninggal dunia. Baru mendapatkan kebahagiaan sedikit. Ya, menikah dengan Khadijah, dapat pelindungan paman beliau, ya, Abu Talib. Istri yang belum cintai pun meninggalkan beliau. Beliau nggak punya anak laki-laki, semua meninggal. Bukan beda ya, kalau seandainya nggak punya anak laki-laki, memang nggak dikaruniai. Tapi ini dikaruniai anak laki-laki, tapi seluruhnya meninggal. Dari itu Qasim, dari itu Ibrahim, dari itu Abdullah. Sebutkan dia sebagai para ulama mengatakan sampai 5 anak beliau. Tapi terkenal Qasim dan Ibrahim. Itu semua wafat para hadirin. Beliau bukan seorang yang kaya raya. Ada memang momen-momen beliau itu kaya. Jadi ada tatkala beliau yang menikahi Khadijah. Tapi keumumannya beliau itu miskin. Jangan kira Rasulullah selalu yang sering dibicarakan, Rasulullah itu menikahi Khadijah dengan 100 ekor unta. Itu adalah satu momen di kehidupan beliau. Tapi keumumannya beliau itu miskin. Tidakkah kita pernah mendengar hadis Aisyah mengkhabarkan 3 bulan makanan kami itu al-aswadan, 2 yang hitam. Apa hitam? Yang pertama kurma, hitam yang kedua air putih. Bukan sepekan mana nih. 3 bulan tidak mengepul asap ya di dapur beliau. Miskin. Dan beliau pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar waju'ilat rizki tahta dhilli rumhi. Menjadikan rizkiku itu di bawah kilatan pedang. Ya beliau rezekinya itu dapat dari peperangan.
Dan beliau juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin qutan. Ya Allah, jadikanlah rezeki ali Muhammad itu qutan, hanya cukup untuk satu hari. Beliau minta kepada Allah menjadi orang miskin. Itu doa yang beliau lantunkan. Kita nggak mampu berdoa begitu juga. Kita doanya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban katsiran wasi'an. Ya kita minta seperti itu. Ya Allah, ya kami minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang sebenarnya ayat dalam hadis itu, wa rizqan thayyiban. Nabi itu cuma minta rezeki yang baik. Kata kita tambah apa? Wasi'an, katsiran, ya yang banyak ya Allah, yang luas. Itu tambahan. Ya kita sebutkan ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak demikian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau punya anak, ya, tapi anak-anak beliau yang laki-laki semua Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Yang perempuan pun sebagian yang Allah wafatkan. Ya tersisa tatkala beliau wafat itu hanya 2 anak perempuan beliau, Fatimah ya dengan Ruqayyah. Ya atau Zainab, afwan ya, Zainab. Ruqayyah dan Ummu Kulthum meninggal. Itu istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya hanya Zainab dan Fatimah. Ya, dalam keadaan beliau pun mau wafat, beliau telah dapat kabar Fatimah sebentar lagi juga wafat. Berat kehidupan yang memang seperti itu dunia. Para hadirin, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba? Ada banyak sebabnya. Kalau kita sebelum masuk ke dalam sebab itu, terbagi manusia itu menjadi 3 golongan dalam menghadapi musibah. Yang pertama adalah orang yang tidak sabar. Dia mempersalahkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Dia tidak mampu untuk menahan apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan atas dirinya. Maka sebagian dari mereka mengucapkan kalimat-kalimat su'udzan billahi azza wa jalla, berprasangka buruk. Kenapa engkau menguji saya seperti ini? Ya Allah, aku ini salah apa? Ya Allah, aku telah berdoa kepadamu untuk tidak diberikan musibah. Kenapa kau berikan musibah seperti ini? Dan kalimat-kalimat yang serupa. Para hadirin, kesabaran itu bukan menunggu 1 pekan, 2 pekan, 1 bulan setelah mendapatkan musibah, bukan. Kalau kita mendapatkan musibah, wafat, ya orang-orang terdekat kita. Namanya sabar itu bukan udah lama berlangsungnya masa, maka kemudian kita lapang dada, bukan itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru inda sadmatil ula. Dinamakan kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Jadi kalau dikatakan dia sabar terhadap musibah, pada waktu pertama sekali dia dengar kabar wafatnya orang terdekat dia ihtisaban Allah, diharapkan pahala dari Allah. Kalau dia nggak bisa sabar, ya pada waktu pukulan yang pertama dia harus sabar. Dan ini terjadi berarti. Ada seorang sahabiah itu wafat dari beliau itu, ya orang terdekatnya, apakah suaminya atau ayahnya. Maka Nabi SAW datang, kemudian mengatakan kepada wanita tersebut untuk menghiburnya, Allah Subhanahu wa taala ya telah meletakkan kejadian begini dan begitu, dan insyaallah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Apa jawaban wanita tersebut? Engkau enggak paham dengan apa yang aku alami. Ya engkau enggak paham dengan apa yang aku alami, sambil menangis. Wanita ini masalahnya tidak melihat kepada siapa yang berbicara. Padahal yang berbicara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala mendapat hentakan seperti itu, Nabi terdiam, kemudian Nabi berpaling pulang. Kemudian dikabarkan pada wanita tersebut, wahai fulana, tidak tahukah engkau yang berbicara tadi itu adalah Rasulullah? Ya maka dia pun terhentak, renyah, mengejar Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, ya aku mengalami kegoncangan saat itu. Kali ini udah mulai tenang. Setelah tenang aku pun menemui engkau. Apa kata Nabi? Wahai fulana, innamas sabru inda sadmatil ula. Dinamakan sabar itu sebenarnya pada pukulan yang pertama. Kalau sekarang engkau sabar itu udah bukan sabar lagi. Itu mau tidak mau menerima ketetapan Allah. Maka yang pertama para hadirin, dia tidak bisa sabar dengan musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua tingkatan adalah mereka yang bersabar terhadap ujian, musibah, cobaan, ya atas takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana? Ya dia bersabar, dia terima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kemudian dia bersabar, dia jalani apa yang telah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, diharapkan pahala dari Allah. Ya, ini adalah tingkatan yang kedua. Tapi ini ada tingkatan yang lebih tinggi. Apa para hadirin? Ridha dengan ujian, musibah. Apa tingkatan yang paling tinggi para hadirin? Ridha. Dia senang dengan ujian dan musibah itu. Bagaimana orang-orang yang senang dengan ujian dan musibah? Ada sebagian orang yang seperti itu. Dia tahu bahwasannya apa yang Allah pilihkan kepada dirinya pasti yang terbaik. Mungkin Allah telah berikan. Ini bukan senang. Ya, oh kalau suami saya meninggal senang, istri saya meninggal senang, anak saya meninggal senang. Bukan maksudnya senang seperti itu. Dia ridha, diterima dengan lapang dada. Ya dia tahu bahwasanya apa yang Allah tetapkan itu pasti ada satu kebaikan. Ini tingkatan yang di luar mungkin dalam pikiran kita para hadirin. Ya bagaimana seorang sahabiat mendapatkan kabar ya bahwasanya suaminya wafat dan itu peperangan, anaknya wafat, kemudian saudara laki-lakinya wafat. Ya, semuanya dia ucapkan alhamdulillah. Kita perhatikan para hadirin. Ya ada seorang wanita dalam satu peperangan di zaman Rasulullah SAW disebutkan suaminya wafat, dikabarkan suamimu wafat. Kemudian datang kabar berikutnya, bapak ayahmu wafat. Datang kabar berikutnya, seorang laki-lakimu wafat. Datang berikutnya, anakmu juga wafat. Seluruhnya dia jawab alhamdulillah. Kenapa dia bisa mengucapkan kalimat alhamdulillah itu? Itu satu hal yang Allah tetapkan dan itu pasti kebaikan. Karena beliau telah mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau itu mengerti tentang Allah, mengenal Allah. Karena beliau tahu Allah tatkala menetapkan suatu perkara, tiada yang dia tetapkan kecuali kebaikan. Maka dia berridha dengan sebab hal tersebut. Dan tatkala seorang ridha para hadirin, dia telah mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya dialah orang-orang yang diucapkan dalam ayat setelahnya, alladzi qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mereka itu sudah mengatakan kami ini milik Allah dan kami yang akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin, setelah pembagian itu masuk pada pembahasan berikutnya sebab kenapa seorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan apa sebab Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba, itu bisa banyak jawabannya. Di antara yang terangkan oleh para ulama yaitu di antaranya untuk menggugurkan dosa-dosa. Satu. Yang kedua untuk mengangkat derajat. Dua. Yang ketiga di antaranya sebab untuk mengembalikan seseorang dari kemaksiatannya menuju taubat. Dan ini keumumannya itu adalah hukuman. Tapi hukuman yang Allah berikan itu kepada mukmin yang diinginkan oleh Allah untuk kembali kepada jalan Allah. Karena kalau seandainya Allah betul-betul membenci seorang hamba, justru dia nggak dihukum di tengah-tengah kehidupannya. Dia akan ditangguhkan sampai akhir dari kehidupannya, sekali dipukul mati dia. Dan dia nggak sempat untuk bertaubat pada hari ini. Maka dia membawa seluruh dosanya itu menghadap Allah agar dia dijebloskan dalam neraka. Ya, tapi kalau seandainya Allah masih mencintai seorang hamba, innallaha idza ahabba 'abdan dalam hadis. Sesungguhnya Allah kalau mencintai seorang hamba, ibtalahu, Allah akan uji dia. Dan ini terbukti para hadirin, para nabi itu adalah orang manusia yang paling Allah cintai dan ujian mereka paling besar. Kalau kita mau lihat ya hiburan, mana sih orang yang paling berat ujiannya dibandingkan saya? Anda tinggal lihat, baca bagaimana para nabi diuji. Dan gak ada yang lebih besar dibandingkan ujian-ujiannya para nabi. Maka di antara sebab-sebab itu pada para hadirin, yang pertama adalah untuk menggugurkan dosa seorang hamba. Jadi antaranya apa yang disebutkan ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tatkala seorang hamba yang tidak ada yang dia dapatkan dari musibah
apakah itu tusukan duri, ya apakah itu sesuatu yang lain, melainkan itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minatin fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Tidaklah seorang hamba yang mukmin maupun mukminah dia ditimpa dengan sesuatu bala, apakah kepada dirinya dia dapat satu musibah, mendapatkan satu luka, ataupun kepada anak-anaknya, atau kepada hartanya, hingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak memiliki satu dosa pun. Jadi musibah itu apa fungsinya, berhadirin? Untuk menggugurkan dosa. Ya, dosa-dosa yang banyak kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allah bi'abdil khair, ajjala lahu al-'uqubah fid dunya, wa idza arada Allah bi'abdihi syarr, amsaka anhu bidhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah." Hadis riwayat Tirmizi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Sesungguhnya Allah ya kalau menginginkan satu hamba itu kebaikan, coba perhatikan hadirin. Kalau Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, ajjalalahul 'uqubah fid dunya. Allah akan segerakan hukumannya di dunia. Kalau dia buat satu kemaksiatan, langsung Allah pukul. Akibat maksiatmu itu kamu mendapatkan ini. Maka disebutkan sebagai para ulama, setiap kali mereka dapat musibah, mereka ingat, dan jangan ini akibat maksiat yang saya lakukan. Maka Allah berikan peringatan sampai berhadirin tikus di rumah pun ya itu dianggap sebagai musibah. Peringatan terhadap maksiat. Banyak tikus di rumah. Tikus di rumah, kedurhakaan anak, terkadang kedurhakaan istri, masalah pada kendaraan, itu dianggap uqubah karena sebab dosa-dosa yang dilakukan. Tapi itu bukan tanda Allah benci, enggak. Justru karena Allah mencintai seorang hamba, diuji dia. Anda mendapatkan kasih sayang Allah. Tapi kata beliau Rasulullah SAW, dan kalau Allah menginginkan seorang hamba itu keburukan, kejelekan, Allah akan tahan musibahnya. Ya, karena sebab dosa-dosanya, hingga dia mengumpulkan satu dosa-dosanya itu, dan dia akan lihat akibatnya. Itu semua murni di hari kiamat. Maka kita lihat orang-orang yang buruk perangainya, yang Allah telah berpaling darinya, selalu senantiasa beruntung dalam kehidupan. Untung. Ada sampai di hadapan Umar bin Khattab itu seorang laki-laki mengatakan, aku seumur hidup itu nggak pernah kena penyakit demam. Yang perhatikan ini. Ada yang melaporkan kepada Umar bin Khattab, aku seumur hidup nggak pernah kena demam. Apa jawab Umar bin Khattab? Wahai fulan, sepertinya Allah telah berpaling dari dirimu. Perhatikan. Wahai fulan, bisa jadi Allah telah berpaling dari dirimu. Kenapa? Nggak pernah kena demam. Dia nggak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Tapi oleh sebab itu, tatkala kita mendapatkan musibah, hadirin, anggap itu kasih sayang Allah. Anggap itu sebagai ujian, anggap itu sebagai penggugur dosa-dosa. Ya, para Nabi SAW, mereka diuji untuk mengangkat derajat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma yusibul mu'min min syaukatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah aw hatta anhu biha khati'ah." Tidaklah seorang mukmin itu ditimpa musibah dari tertusuk duri, berarti, atau yang lebih kecil dari itu, melainkan itu akan mengangkat derajat dari sisi Allah dan akan menggugurkan dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Ya, maka ya, mereka ridha dengan musibah-musibah itu. Tapi para hadirin, kemudian yang terakhir, dua yang terakhir. Setelah pembahasan ini, setiap orang diuji dengan kadarnya masing-masing.
Jangan Anda mengira diri kita itu adalah orang yang paling besar ujiannya. Ada bulan mungkin Anda melihat dia bergelimang harta, tapi dia, orang-orang mungkin nggak tahu bagaimana musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari keluarganya, dari pikirannya, dari kesehatannya, dari anak-anaknya. Ujian itu setiap orang berbeda-beda. Jadi jangan kira terkala seorang itu terbatas ekonominya, dia merasa bahwasanya dia adalah ujian yang paling besar. Enggak. Anda mengira orang-orang kaya yang punya harta, yang naik mobil bagus itu tidak diuji oleh Allah. Betapa banyak para hadirin kita lihat, ya orang-orang yang mulia, Allah bukakan padanya dunia. Mereka juga orang yang kita tahu ini orang soleh, diuji dengan sakit, diuji dengan anak durhaka, ya diuji dengan anaknya itu pengedar narkoba. Ada itu. Oh, kita lihat musibah yang kita dapatkan cuma terbatasnya harta, anak soleh, terbatasnya harta, istri taat, terbatas harta, tapi kita bisa selalu sholat berjamaah. Itu pemberian yang besar. Dan jadi setiap orang itu dia punya musibahnya masing-masing, punya ujian. Maka jangan suka melihat rumput tetangga. Rumput tetangga lebih jauh. Kita sering sekali. Kenapa kita mengeluh? Karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita merasa musibah kita lebih besar dari musibah orang lain. Akhirnya kita mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa musibah saya seperti ini, orang lain enggak seperti itu? Enggak, Anda tidak tahu saja musibah yang dia dapatkan, yang mungkin lebih besar dibandingkan musibah yang Anda dapatkan. Tapi harta lebih banyak. Anda mengira nikmat itu cuma harta, padahal nikmat itu sungguh amat sangat luas. Kemudian yang kedua, para hadirin, bagi kita yang mungkin bukan mendapatkan musibah, ya sebagai contoh mungkin yang paling dekat dengan kita, kebakaran yang terjadi. Apa faedah bagi kita melihat saudara kita mendapatkan musibah? Ada banyak faedah. Yang pertama, para hadirin, dunia itu fana. Sebagaimana hilangnya harta kita, ya, cepat sekali. Yang awalnya kita mengira mungkin insya Allah. Kadang-kadang sebagian orang bangun, saya bangun kos-kosan, saya bangun toko, insya Allah nanti tatkala saya tua-tua tinggal saya menjalankan. Tapi tatkala kita lihat musibah seperti itu, apa faedahnya? Seorang dia bersandar pada dunia itu fana, pondasinya itu rapuh. Kalau Allah kehendaki, Allah bakar secepat itu, hilang harta itu. Maka jangan pernah Anda bersandar dengan harta yang Anda miliki. Bersandar itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsuru fil amwali wal aulad. Allah dalam surah Al-Hadid. Dunia itu la'ib, itu cuma senda gurau, permainan. Ya, kalau Allah menghendaki dunia kita hilang, para hadirin, secepat kilat dunia itu hilang. Ini faedah yang cukup besar bagi kita melihat hal-hal seperti itu, para hadirin. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Kita anggap dunia itu sementara. Dan sebagiannya berpikir, saya telah kuliah, saya telah menjadi seorang yang memiliki keahlian, ya insya Allah kehidupan saya terjamin. Qadarullah dia tabrak, hilang untung tangannya. Ya, sebagian misalnya berpikir, saya sudah kuliah, saya sudah menjadi seorang dokter spesialis, saya adalah ahli bedah. Sekali Allah tabrak dia, putus saraf di tangannya, nggak bisa lagi disambung. Apa faedah dia belajar? Apa faedah dia menjadi seorang ahli bedah? Tangannya tidak bisa digerakkan. Potong orang pakai kaki, menjahit orang pakai kaki. Oh, sekarang ada teknologi lain-lain sebagainya. Ya, tapi kalau teknologi itu Anda bisa gunakan, nggak bisa sudah. Menunjukkan dunia ini sebenarnya tidak memiliki harga berarti. Dan yang kedua, di antara faedah yang kita dapatkan, ya bagi diri kita melihat saudara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala,
untuk memperbanyak doa, untuk memperbanyak istiqamah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal. Sekalipun mungkin kita diuji dengan berbagai macam ujian-ujian, tetap berusaha, tetap bertawakal, ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib Allah taala a'lam bishawab. Mungkin ini dapat Anda sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Lebih dan kurang Anda mohon maaf. Kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.